Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat saudara Allah yang selalu dirahmati Allah. Kita lanjutkan bahasan kita tetap di bab ketiga, subbab D, mindfulness dzikir nafas apa adanya, dari buku Mindfulness Dzikir Nafas yang ditulis oleh Bapak Setio Purwanto. D, mindfulness dzikir nafas apa adanya. Belajar mindfulness dzikir nafas adalah belajar menyadari afal Allah atau perbuatan Allah saat ini. Yang dimaksud afal Allah itu apa loh? Ya, afal Allah itu perbuatan Allah, bahasa Indonesianya ya. Jadi perbuatan Allah itu yang seperti apa? Perbuatan Allah itu yang ketika Allah menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan kekuatan, dan lain-lain pada semua makhluknya. Jadi pada semesta ini, termasuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Itu semuanya adalah perbuatan Allah atau afal Allah. Ketika kita menyadari perbuatan Allah, maka sudah tidak ada lagi tuntutan-tuntutan, harapan, keinginan, target, dan sejenisnya. Belajar mindfulness dzikir nafas itu apa adanya. Kita hanya diam menerima saja, tak lebih dan tak kurang. Kita hanya perlu menerima saja. Mengapa kita hanya perlu menerima saja? Karena perbuatan Allah atau afal Allah itu mutlak kebenarannya. Jadi apapun itu, baik yang menurut nafsu kita senang, maupun yang menurut nafsu kita tidak senang. Menurut keinginan kita sesuai, menurut keinginan kita tidak sesuai, dan lain-lain. Itu semua perbuatan Allah atau afal Allah yang maha benar. Jadi tidak ada yang salah. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima. Karena yang berbuat adalah Allah. Pada posisi ini, kita menyadari bagaimana Allah berbuat terhadap kita dan alam sekitar kita. Kita sebenarnya juga tidak berhak untuk memerintah Allah untuk melakukan ini dan itu. Semisal untuk memenuhi permohonan kita. Hal yang kita lakukan dalam mindfulness dzikir nafas hanya diam menyaksikan apa yang sedang Allah perbuat terhadap diri kita dan mempercayai bahwa doa kita diproses oleh Allah. Kadang kita nggak sadar kalau kita itu memerintah Allah, ngatur-ngatur Allah. Ketika doa harus ini, harus ini. Ketika Allah belum mengabulkan, kita protes. Harusnya begini, harusnya begitu. Itu namanya ya merintah atau ngatur-ngatur Allah. Ini Allahnya itu siapa sih? Tuhannya itu siapa? Kita ini diperbuat oleh Allah. Ketika kita duduk rileks, melakukan zikir nafas, maka kita sedang dijadikan oleh Allah sebagai ciptaannya yang sedang berzikir. Jadi yang perlu kita sadari adalah sedang dijadikan apakah kita ini oleh Allah saat ini. Menyadari sepenuh-penuhnya sedang diperlakukan apa kita oleh Allah. Kita lebih menyadari bahwa kita sedang menjadi objek perlakuan dan yang memperlakukan adalah Allah pada saat ini.
Zikir nafas sadar Allah atau mindfulness zikir nafas itu kita berlatih menyadari afal Allah pada saat ini, ya di sini saat ini, berlatih itu. Jadi kalau kita menyadari Allah itu tentunya kita menyadari afal Allah. Oh, saya sedang diproses begini, saya sedang diproses ini, saya sedang dilewatkan sini, sedang dilewatkan situ. Itu menyadari afal Allah. Ya kita diam aja, nggak usah ngatur-ngatur. Agar mindfulness zikir nafas atau zikir nafas sadar Allah yang sedang kita lakukan atau digerakkan oleh Allah ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa silatun mencapai kesadaran akan Allah yang setinggi-tingginya sampai sibghatullah. Banyak dari kita yang belajar zikir nafas namun mengharapkan agar sesuatu hal terjadi dan berekspektasi dengan mengharapkan sesuatu ini dan itu. Sebagai contoh, seseorang mematok atau menetapkan harapan dengan zikir nafas harus mendapatkan ketenangan. Harapan ini justru akan membuat kita tidak berzikir nafas. Karena kita lebih banyak memikirkan keinginan hawa nafsu kita daripada menyadari perbuatan Allah yang saat ini sedang Allah lakukan. Makanya keinginan-keinginan target itu harus dihilangkan. Karena akan menjadi hijab. Nah, hijab akan menghijab kita, menutup perjalanan kita menuju Allah. Apapun itu keinginan-keinginan kita. Sebenarnya, tanpa perlu kita niatkan untuk mencari atau menemukan sesuatu pun, kita akan tetap mengalami perkembangan dalam berzikir nafas. Namun sekali lagi, jangan diniatkan untuk itu. Tidak perlu mematok suatu harapan, keinginan, atau suatu kejadian yang diharapkan terjadi. Karena itu semua akan menjebak dan menghalangi kita untuk mencapai kemajuan dalam menjalankan zikir nafas. Jadi keinginan, harapan, target, dan lain-lain yang sejenisnya itu memang betul-betul menghalangi. Itu harus dibersihkan. Jadi pada saat kita berlatih zikir nafas itu jangan sampai ada keinginan itu. Gimana caranya? Ya, kalau masih ada keinginan, masih ada target, masih ada apapun, sampaikan pada Allah dalam bentuk doa. Sebelum kita melakukan zikir nafas. Jadi doa dulu, menyampaikan keinginan kita, permohonan kita, atau apapun. Doa dulu, kemudian pasrahkan semuanya pada Allah. Sampai habis, sampai betul-betul plong, tidak punya keinginan. Nah, setelah itu baru mulailah berzikir nafas. Itu salah satu cara yang saya lakukan ketika saya punya keinginan-keinginan tertentu. Jadi ketika sudah kita pasrahkan, kita nggak punya lagi keinginan. Kalau masih ada keinginan, berarti kita belum pasrahkan total. Ketika sudah habis, kita nggak punya keinginan, baru kita berzikir nafas. Kalau keinginan-keinginan itu tidak kita pasrahkan ke Allah, masih ada, maka kita akan bergelut dengan keinginan-keinginan itu selama kita berlatih zikir nafas. Kita nggak akan sampai kemana-mana. Dalam konsep mindfulness zikir nafas, setiap saat adalah hal yang istimewa. Setiap detik adalah hal yang spesial. Setiap waktu adalah perkembangan yang pesat.
Keistimewaan setiap saat ini dapat kita raih jika kita melepaskan keinginan, melepaskan hawa nafsu dan ego kita menjadi syarat untuk bisa mencapai kondisi apapun yang sedang terjadi. Pasrahkan dulu semuanya pada Allah, sehingga tidak ada keinginan, tidak ada target, tidak ada hawa nafsu, tidak ada ego. Udah berserah total, pasrahkan semua pada Allah. Setelah habis kita nggak punya apa-apa, ya, keinginan apapun tidak ada. Kita mulai zikir nafas. Jadi kita berzikir nafas tidak bawa apa-apa. Kita berzikir nafas itu harus dalam keadaan fitrah, harus murni, baru kita bisa ada kemajuan dalam berzikir nafas sampai mencapai level 4 dengan lancar. Demikian Bapak Ibu. Pada video berikutnya kita akan bahas subbab E, nafas sebagai jangkar. Semoga bahasan pada video ini bermanfaat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.